Udah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam, Bu Eli. Apa kabar hari ini? Ya, beginilah Bu Eli. Oh, sehat tapi Bu Indah ya? Sehat Bu Eli. Oh gitu. Tapi kok dari ekspresi wajahnya kok tampak kurang semangat ini? Ada apa ini Bu Indah ini? Kok nggak biasanya? Biasanya saya kelihatan Bu Indah itu selalu ceria. Kok sekarang kok kelihatan murung? Ya, begitulah Bu Eli. Hmm. Saya sedang ada masalah. Oh ya. Hmm. Kalau Bu Eli sendiri, bagaimana kabarnya Bu Eli? Alhamdulillah, saya kabarnya baik, masih diberi kesehatan oleh Allah. Coba Bu Indah, kenapa sih kok murung? Kenapa ini kok murung? Saya kok jadi kepikiran nih kalau Bu Indah murung ini. Oh, iya Bu Eli. Kalau memang Bu Eli ada waktu buat mendengar curhatan saya, Bu Eli, Mm-mm. hmm, paling tidak saya minta waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, Bu Eli. Oh, Sekitar 30 menitan lah, Bu Eli. Mungkin ada waktu buat saya, Bu Eli. boleh, 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 boleh Bu Indah. Iya. Kebetulan ini saya lagi kosong, lagi nganggur ini. Monggo Bu Indah mau ngomongin apa? Silakan. Mumpung saya Iya, masih nganggur ini, nggih. iya Bu Eli. Begini Bu Eli. Saya lagi suntuk Bu Eli. Karena Mm-mm. sudah beberapa bulan ini siswa di kelas saya, murid-murid di kelas saya itu sepertinya kayak kurang semangat belajar Bu Eli. Jadi mereka itu eh, tidak memiliki semangat belajar, tidak fokus, Hmm, kemudian kurang aktif di dalam kelas. iya. Karena mereka itu eh, beberapa dari mereka juga kalau saya beri PR tidak mengerjakan PR Bu Eli. Oh Nah, gitu saya ya. jadi bingung. Terlebih-lebih pada asesmen sumatif tengah semester ini hasil pembelajaran mereka cenderung eh, di bawah rata-rata KKM Bu Eli. Ini yang Hmm, menyebabkan saya bersedih Bu Eli gitu. iya. Oh, jadi Bu Indah mau ngomongin ini. Mau ngomongin masalah tentang murid-muridnya Bu Indah. Iya Eh, Bu Eli. mungkin bisa diceritakan detail masalahnya dari Bu Indah. Kenapa kok bisa begitu ya anak-anak gitu? Iya Bu Eli. Nah, gini Bu Eli. Ini kan sudah tahun ajaran baru. Dimulai sudah bulan Juli kemarin. Juli, Agustus, September. Ini malah sampai tengah semester mereka sampai sekarang nggak bisa aktif. Jadi kalau saya Hmm. ajak berdiskusi, mereka itu cenderung diam. Oh gitu. Nah, ini Diam tidak. terlebih, Heeh. iya, terlebih dalam materi pembelajaran saya yang membutuhkan pendalaman materi, Bu Eli. Seperti pembelajaran IPA dan matematika, begitu, Bu Eli. Nah, Oh iya. iya, dari situ sepertinya mereka kurang fokus karena dia tidak aktif pada saat menerangkan dia tidak aktif, kemudian tidak aktif bertanya, tidak aktif untuk menjawab. Setelah itu eh, ini juga dia PR tidak mengerjakan Bu Eli. Jadi Mm-mm. PR tugasnya itu tidak dikerjakan Mm-mm. sehingga hasil pembelajaran mereka pada saat sematif tengah semester seperti minggu ini, di minggu-minggu ini, itu Iya. akhirnya di bawah rata-rata, Bu Eli. Ini yang membuat saya gelisah, apa saya salah dalam mengajar, atau bagaimana, begitu, Bu Eli. Iya. Dari cerita Bu Indah kok saya melihat, serius sekali ternyata masalahnya ya. Memang sebagai guru kalau kita memberi pelajaran, terus anak-anak Hmm.
dalam keadaan yang Bu Indah ceritakan tadi, aduh memang bikin pusing. Anak-anak Iya, diem, Bu Eli. tidak aktif, kemudian nilainya turun, tidak ada semangat belajar. Iya, Wah, Bu Eli. itu segera dicarikan solusi. Kira-kira apa ya yang menyebabkan anak kok bisa begitu ya Bu Indah ya? Kok bisa mereka itu tidak mau aktif dalam kegiatan pembelajaran, terus banyak yang diem, nggak semangat belajar. Kira-kira yang menyebabkan seperti itu apa ya Bu Indah? Iya, Bu Eli. Setelah saya amati, Bu Eli, Iya, ternyata pada saat mereka tidak aktif itu, mereka heeh. itu mendapatkan kesulitan dalam pemahamannya, Bu Eli. Oh gitu. Sehingga, iya, jadi mereka itu kalau tidak mengetahui bagaimana, itu hanya diam saja. Mereka takut untuk menanyakan kepada saya. Mhm, Jadi, seperti ketika saya ajak untuk berdiskusi, Bu Eli, mhm, mereka itu cenderung diam. Menurut mereka, itu sudah langkah yang terbaik buat mereka. mmm, Seperti pada pembelajaran IPA, itu mhm, pembelajaran yang membutuhkan pendalaman materi, Bu Eli. Jadi, iya iya mereka itu sulit memahami, iya. karena mungkin menurut mereka kurang menarik. Oh, Mereka itu, iya Bu Eli, jadi mereka itu lebih senang pembelajaran yang membutuhkan olah gerak tubuh. mmm, Beberapa mereka juga senang diajak untuk belajar di luar kelas, Bu Eli. Jadi iya. kalau sudah belajar di luar kelas itu mereka sangat semangat, Bu Eli. Oh Kemudian, beda ya terus ya? iya, jadi kalau diajar di luar kelas itu mereka semangat, Bu Eli. Heeh, Kemudian kalau sudah kembali ke dalam kelas, akhirnya dia mulai lagi malas, kemudian kurang fokus, tidak aktif, seperti itu, Bu Eli. mmm, Itu yang iya membuat saya menjadi gelisah, gitu, Bu Eli. iya, jadi mereka itu seperti itu karena mungkin mereka kurang memahami materi yang diberikan oleh Bu Indah gitu ya? Iya, gitu, Bu Eli. Heeh, jadinya akhirnya timbul, kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Eee, dari masalah itu Bu, sebenarnya impiannya Bu Indah itu untuk murid-murid Ibu itu bagaimana sih kondisi idealnya yang Bu Indah inginkan? Apa mungkin Bu Indah punya kriteria sendiri yang, menginginkan kondisi ideal murid yang bagaimana? Nah, harapan saya itu kondisi ideal murid saya itu anak-anak itu aktif pada saat pembelajaran, tidak malu untuk bertanya. Jadi Mmm, materi yang saya terapkan kepada anak-anak, yang saya berikan kepada anak itu mereka paham, paham. sehingga pada saat seperti tengah semester saat ini, mungkin ini tuh mereka tidak mendapatkan hasil yang di bawah KKM, Bu Eli. Maksud saya, Mmm, harapan saya seperti itu. itu Jadi, harapannya ya, heeh. iya, jadi mereka aktif, tidak malu bertanya, kemudian mereka juga bisa mengerjakan soal, sehingga hasilnya di atas rata-rata, Bu Eli. Kalau seperti ini kan akhirnya saya sedih, Bu Eli. Iya iya iya, saya paham gimana perasaannya Bu Indah. Eee, dari permasalahan itu Bu Indah, apa Bu Indah punya rencana misalkan untuk menyelesaikan problem yang sedang dialami Bu Indah? Ada nggak rencana untuk menyelesaikan pandangan ke depannya itu, untuk menyelesaikan masalah dari Bu Indah? Ada sih, Bu Eli. Heeh, Ada apa sih. itu? Heeh, Iya, eh, saya akan mencoba setelah saya mengamati itu. mhm, Pengamatan saya itu ternyata setelah saya amati dan saya tanyakan kepada beberapa siswa saya, Bu Eli, iya ternyata metode saya itu kurang menarik, Bu Eli. Menurut mereka itu kurang menarik. iya, Ya, jadi eh, lalu? mereka itu akhirnya tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan, Bu Eli. Mmm, Jadi, hal yang akan saya lakukan sepertinya saya akan menerapkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan murid, dengan memperbanyak ice breaking, kemudian memilih
metode pembelajaran yang menarik, serta menyediakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Oh, Begitu Bu Eli. iya, benar. Gimana itu Bu Indah? Langkah-langkahnya Bu Indah untuk Bu Indah mewujudkan semua itu, langkah-langkahnya mungkin bisa diceritakan juga kepada saya. Untuk langkah-langkah Bu Eli, Mhm. saya akan mencoba untuk melakukan asesmen di awal pembelajaran Bu Eli. Begitu Bu Eli. Ya, Mmm. dari hasil asesmen tersebut, maka anak-anak hasilnya kan akan saya ketahui. Jadi siswa yang memiliki gaya belajar audio, memiliki gaya belajar audiovisual, kemudian gaya belajar kinestetik, maka setelah itu dari situ saya akan siapkan media pembelajarannya Bu Eli. Kalau ada murid yang gaya belajarnya audiovisual, maka akan saya siapkan dengan media video YouTube Bu Eli. Oh, Untuk heeh. ya, kemudian untuk murid saya yang gaya belajarnya audio, saya fasilitasi dengan penjelasan saya secara lisan. Untuk murid yang gaya belajarnya kinestetik, Mhm. saya fasilitasi dengan langsung terjun praktek Bu Eli, seperti mata pelajaran IPA itu akan saya ajak langsung melatih pada rangkaian listrik seri dan paralel, begitu Heeh. Bu Eli. Wah, Saya juga, ide ide iya Bu bagus. Eli, Iya. saya juga sepertinya akan memberikan pendampingan pembelajaran untuk siswa saya yang masih mengalami kesulitan di luar jam pembelajaran, Bu Eli. Saya Mmm. berusaha menjelaskan konsep-konsep dengan sangat sederhana dan mengulang, Bu Eli, supaya mereka mengerti. Begitu, Bu Eli. Bagaimana, Bu Eli, menurut Bu Eli? Wah, kalau mendengar dari paparannya Bu Indah tentang pembelajaran berdiferensiasi, melakukan asesmen diagnosis awal untuk melihat kebutuhan murid, itu ide yang sangat bagus sekali Bu Indah. Memang harusnya kita sebagai Iya, Bu Eli. pendidik memang harus melakukan itu. Itu tadi yang dikatakan Bu Indah, langkah-langkahnya itu sudah sangat menarik menurut saya, sudah sangat sesuai. Jadi Bu Indah membuat ice breaking dan melihat kebutuhan belajar murid sesuai tipe belajar mereka ya. Iya, iya, Bu Kinestetik Eli. tadi membuat rangkaian listrik, menyetelkan video YouTube. Nah, itu sudah sangat bagus sekali Bu Indah. Eh, Kira-kira apakah ada pihak lain Bu Indah yang ingin Bu Indah libatkan atau Bu Indah tambahkan dalam rencana Bu Indah tersebut? Sepertinya kalau pihak lain tentunya saya nggak bisa berjalan sendiri, Bu Eli. Ya pasti. Saya Mm, sepertinya saya mau meminta dukungan dari kepala sekolah dan juga peran serta orang tua untuk mm. memotivasi siswa saya, Bu Eli, karena walaupun saya sudah melakukan langkah-langkah metode yang seperti itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, tanpa saya meminta bantuan dan dukungan dari orang tua murid sendiri untuk Mm. memantau mereka, eh, itu tidak akan berhasil, Bu Eli. Dan Mm. juga dengan dukungan dari kepala sekolah, Bu Eli. Sehingga Iya. dengan kepala sekolah mendukung dan orang tua murid itu mendukung, akhirnya saya yakin nantinya mereka akan menghasilkan pembelajaran yang maksimal dan hasil pembelajaran juga mungkin di atas rata-rata, Bu Eli. Begitu, Bu Eli. Bagaimana menurut Bu Eli? Iya, tepat sekali. Apa yang sudah dilakukan Bu Indah itu rencana Bu Indah itu sangat tepat ya. Ide bagus sekali. Bu Indah melibatkan berbagai pihak untuk mendukung langkah-langkah yang Bu Indah ingin lakukan. Ada kepala sekolah, orang tua, rekan sejawat. Kalau boleh tahu kapan kira-kira rencana Bu Indah itu akan dilakukan? Secepatnya ya Bu Eli, karena saya sudah kasihan melihat anak-anak dengan hasil sumatif tengah semester ini. Jadi insya Allah minggu depan sudah selesai tengah semester, selesai ujian tengah semester akan saya lakukan, Bu Eli. Begitu, Hmm. Bu Eli. Iya. Memang lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya, Iya, agar Bu Eli. kita lebih cepat tahu dengan hasilnya, begitu. Iya, Bu Eli. Gitu, Bu Eli.
Heeh. Itu membutuhkan waktu berapa lama Bu Indah, yang Bu Indah butuhkan untuk merubah, anak-anak yang dari aktif menjadi tidak menjadi, dari tidak aktif menjadi aktif, dan dari tidak semangat menjadi, termotivasi untuk belajar, kira-kira waktu yang dibutuhkan Bu Indah itu berapa lama? Sepertinya hal seperti itu tidak membutuhkan waktu yang lama, Bu Eli. Mhm. Hal ini akan saya lakukan secepat mungkin, hanya saja pencapaiannya yang membutuhkan waktu karena semua itu kan membutuhkan proses ya, Bu, ya. Betul betul betul. Ya, Iya begitu, iya. Bu Eli. Heeh, jadi kita memang mau melihat sebuah hasil dari kegiatan yang kita lakukan memang membutuhkan waktu, tidak bisa dilihat secara instan ya Bu Indah ya. Nanti Iya, kita bisa melihat, oh kita itu sudah berhasil kalau kita sudah melihatnya beberapa minggu kemudian, iya, dari tidak bisa perubahan-perubahan instan. positif yang Iya, terjadi. Bu Eli. Bu Indah, komitmen seperti apa sih yang Bu Indah akan lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik dan sesuai harapan dari Bu Indah tentunya? Iya, Bu Eli. Saya akan berkomitmen dan berkonsisten secara terus-menerus Mhm, dengan belajar dan mengupdate informasi serta berkolaborasi dengan rekan sejawat, mhm, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat di sekolah maupun di luar sekolah saya untuk mhm, meningkatkan kompetensi saya baik menjadi seorang pendidik. iya Kemudian juga dapat hasil-hasil dari kompetensi itu akan saya terapkan dalam metode pembelajaran saya di kelas supaya anak-anak di kelas saya menjadi anak-anak yang aktif, Bu Eli. Itu, Bu iya Eli. iya, berarti berkomitmen bersama ya untuk Iya, melakukan Bu Eli. bahan pembelajaran. Eee, seberapa yakin Bu Indah dapat melakukan tujuan itu, Bu Indah? Saya yakin, Bu Eli, karena dengan saya melakukan seperti itu, yang jelas hasil pembelajaran dari peserta didik saya, Bu Eli, akan Iya, meningkat karena dari metode yang saya gunakan dan bervariasi yang membuat mereka aktif, Bu Eli. mhm mhm mhm. Itu, Bu Eli. Betul, kita memang harus optimis terhadap apa yang sudah kita lakukan ya, Bu Indah ya. Iya, Bu Eli. Jika boleh saya rating tuh Bu Indah dari 1 sampai 10, menurut Bu Indah, Ibu Indah itu ada di posisi berapa nantinya? Bisa kan kita kita buat gambaran dari kira-kira dari angka 1 sampai angka 10 kira-kira, "Oh saya akan mencapai tujuan itu di posisi sekian." Kira-kira Bu Indah punya gambaran nggak Punya sih, ratingnya? Bu. Heeh? Punya sih, Bu. Punya. Heeh, Ya, gimana? jadi saya sepertinya posisi saya berada di posisi rating 8, Bu Eli. Oke, gimana itu 8 itu? Bisa diceritakan kepada saya? 8. Posisi 8 itu harapan saya dari Mhm metode yang saya lakukan, yang saya mhm. kembangkan, yang membuat siswa itu menjadi tertarik, kemudian Oke. semangat. Mhm. Saya yakin nantinya anak-anak akan mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, Beli, sehingga dari hasil itu uh, PR-nya tidak akan lagi tertunda, Bu Eli. Iya, Kemudian heeh. hasil ujian semesternya juga rata-rata sudah di atas ketercapaian maksimum, Bu Eli. Dan saya pun juga uh, akan selalu meningkatkan kompetensi saya, Bu Eli. Seperti itu, Bu Eli. Iya 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 iya. Nanti kalau Bu Indah sudah melakukannya, kemudian, diterapkan pembelajaran-pembelajaran yang akan Bu Indah lakukan kepada anak-anak, kita akan lihat perkembangannya lagi ya, Bu, ya. Iya, tapi saya optimis, Bu Eli. Mhm Nanti kalau saya melakukan dengan metode-metode yang bervariasi seperti itu, mhm. anak-anak pasti akan mencapai hasil pembelajaran yang maksimal, Bu Eli. Oke, nanti kita akan bertemu lagi 1 minggu setelah obrolan ini, Bu Indah, untuk melihat perkembangan langkah yang Bu Indah lakukan. Bagaimana? Iya, iya, Bu Eli. Saya juga akan minta tolong bantuan Bu Eli untuk melihat perkembangannya, Bu Eli. Iya, iya, Ya, iya. Bu Eli. Apakah ada hal lain yang ingin Bu Indah tanyakan lagi? Mungkin saya bisa bantu lagi mungkin? Saya rasa sudah, Bu Eli. Cukup, Bu Eli.
Cukup ya? Iya, Bu Eli. Bagaimana? Sekarang saya mau tanya Bu Indah, tadi kan kelihatan murung. Bagaimana sekarang perasaannya Bu Indah setelah kita berbincang-bincang tadi mengenai permasalahan anak-anak, terus rencana kegiatan yang akan Bu Indah lakukan, itu gimana sekarang perasaannya Bu Indah? Menurut saya, setelah saya berkeluh kesah dengan Bu Eli Iya. dan dari solusi bersama, menurut Hmm. saya sudah merasa lega, Bu Eli. Perasaan Hmm. saya lega dan saya tidak terbebani. Dan Hmm. juga Bu Eli memberikan support untuk mendukung rencana yang akan saya lakukan, Bu Eli. Begitu, Bu Iya. Eli. Heeh. Saya senang loh Bu Indah. Bu Indah mau bercerita kepada saya dan saya Ya, mendengarkan curhatan Bu Indah itu saya sangat senang sekali. Apalagi bisa memberikan kelegaan kepada hatinya Bu Indah. iya, Bu Semoga Eli. kita terus selalu bisa saling berbagi ya Bu Indah ya. Iya, Bu Eli. Terima kasih, Bu Eli, sudah meluangkan waktu buat saya, Bu Eli. Sama-sama Bu Iya, Indah. Bu Terima Eli. kasih. Iya, terima kasih Bu Eli. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Eli.